Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran matematika wajib. Kemarin kita baru saja menyelesaikan pembahasan mengenai program linier. Karena minggu depan ini waktunya untuk mid semester, maka nanti materi mid semester kita adalah dari bab pertama, yaitu pembuktian induksi matematika, kemudian ditambah dengan program linier, dan nanti materi hari ini yaitu mengenai matriks, itu nanti untuk bahan mid semester minggu depan. Nah, selamat bertemu kembali. Diingatkan ini materi untuk kelas 11 IPA maupun IPS, karena ini matematika wajib, IPA dan IPS sama saja mendapatkan. Nah, ini nama saya. Kemudian untuk berkenan dengan matriks, itu kompetensi dasar yang harus kalian capai itu adalah menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan inverse dari matriks persegi yang lainnya. Meskipun di sini dikhususkan nanti pembahasannya mengenai yang matriks persegi, tapi nanti supaya kelihatan kedudukan matriks persegi itu hubungannya dengan yang lain, nanti kita bahas yang lainnya juga. Kemudian menentukan determinan dan inverse dari matriks persegi 2x2. Aplikasi dari materi kita ini sebetulnya banyak sekali dan sangat mempermudah hitungan-hitungan yang pada awalnya rumit. Nah, ini bermula dari misalnya salah satu contoh pada daftar absen. Nah, ini nanti dalam pembahasan matriks kita ngambil bilangan-bilangannya ini, angka-angkanya ini untuk dibentuk menjadi suatu matriks. Nah, ini dalam bentuk ada baris dan kolom atau lajur. Kemudian penerapan di yang lain itu nanti bisa mempermudah bahasan-bahasan mengenai matriks ini. Kalau kita sudah menguasai teknik-teknik yang ada di matriks, maka itu nanti akan sangat membantu dalam mempermudah penyelesaian dalam sistem persamaan linier dan juga program linier yang barusan kalian pelajari. Kalau kemarin yang kalian pelajari baru 2 variabel, dan nanti program linier ini bisa mencapai banyak variabel. Nah, itu kalau tidak dibantu dengan matriks, itu akan kesulitan sekali. Sehingga nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, matriks ini akan sangat bermanfaat sekali untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita atau hitungan-hitungan kita. Dengan juga dan lain sebagainya, nanti dalam pemrograman di komputer, membuat aplikasi komputer, itu akan sangat membantu hitungan-hitungan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke pengertian matriks, yaitu matriks itu adalah kumpulan atau susunan unsur yang biasanya berupa bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, lebih jelasnya begini. Notasi atau simbol atau tanda suatu matriks itu menggunakan kurung ini. Kurung biasa atau kurung siku. Nah, seperti ini. Ini masuk kategori kurung biasa, hanya lengkung buka dan lengkung tutup. Atau menggunakan yang siku begini. Ini yang kurung siku namanya. Kemudian juga menggunakan, ada juga yang menggunakan ini, kurung double begini. Tapi jarang yang menggunakan seperti ini. Nah, kalau di buku, itu yang ikuti, yang digunakan di buku itu, kalau di buku menggunakan kurung biasa, ya menggunakan kurung biasa. Kalau di buku itu menggunakan kurung siku, ya kurung siku, begitu. Itu pengertian matriks. Kemudian bentuk umum dari suatu matriks, kan tadi susunan bilangan, jadi disusun menurut baris dan kolom. Baris itu yang mendatar ini baris. Dengan yang menurun itu adalah kolom atau lajur, gitu. Nah, ini yang baris pertama. Nah, ini dari kiri ke kanan ini namanya baris ke-1. Kemudian yang berikutnya bawahnya itu baris ke-2. Dan seterusnya yang terakhir itu baris ke, nah ini kalau ini 1,
ini 2 menunjukkan baris. Nah, ini sekarang menjadi baris ke M. Kalau ini satunya kenapa enggak berubah? 1 terus. Karena ini semua kolom 1 atau lajur 1. Untuk nama barisnya ini tercantum di awal ini. Ini menunjukkan tempat di baris di mana unsur atau elemen suatu matriks itu berada. Nah, jadi ini yang paling bawah ini kita umpamakan itu sampai ke baris ke M. Nah, ini M ini menunjukkan berarti tempat barisnya. Nah, kemudian yang menurun itu disebut dengan kolom atau lajur. Kolom ke-1 kalau yang paling kiri. Berikutnya kolom ke-2. Berikutnya dan seterusnya, ini mungkin akan banyak sekali sampai yang terakhir ini kolom ke N. Nah, untuk apa itu artinya ini indeks ini kok ada 2 angka di situ? Nah, ini kalau dituliskan A11 itu menunjukkan yang pertama ini baris dari letak elemen ini, dan yang kedua itu menunjukkan kolom atau lajur. Sehingga ini karena kebetulan satu semua, satu yang pertama ini adalah menunjukkan letak elemen itu pada baris pertama. Satu yang kedua ini menunjukkan elemen itu ada di kolom pertama atau lajur pertama. Kemudian ukuran, ordo atau ukuran suatu matriks. Itu kalau ini terdiri dari 1, 2 sampai M baris, dan kolomnya 1, 2, 3 sampai N kolom, maka ordo atau ukuran matriks A itu adalah M kali N. Nah, di mana M-nya itu menunjukkan banyaknya baris ini, sedangkan N itu menunjukkan banyaknya kolom gitu. Kalau ini, nah ini elemennya atau isi dari matriks itu gitu. Kemudian indeksnya ini untuk menunjukkan tempat. Ini kalau disimbolkan saja. Tapi kalau ini sudah ada angka tertentu, nah ya ini nggak dicantumkan. 11, 21 dan seterusnya itu nggak dicantumkan. Ini hanya menunjukkan bahwa oh ini adalah elemen matriks A baris ke-1 kolom ke-1. Oh ini berarti elemen matriks A baris ke-2 kolom ke-2. Oh ini berarti elemen matriks A yang ada di baris ke-1 kolom ke N gitu. Oh ini berarti elemen matriks A yang berada di baris ke M kolom ke 1 gitu maksudnya. Nah, matrik-matrik itu ada beberapa matrik yang khusus, yang bentuknya khusus, yaitu pertama matriks lajur yang hanya terdiri dari 1 lajur atau 1 kolom. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya agak tinggi begini kalau ini ada 3 baris. Nah, ini matrik lajur yang elemennya 5, 3, dan 8. Atau mungkin yang lain 0, min 7, 1. Ini kebetulan matrik karena hanya 1 lajur, maka ordonya ini banyaknya baris ada 3, berarti 3 kali 1. Ini juga sama. Ordonya 3 kali 1. Berikutnya, ini 12 dan 34. Ini ordonya adalah, karena 2 baris berarti 2 kali 1. Berikutnya matrik baris. Kalau lajurnya hanya 1 lajur, kalau matrik baris berarti matrik yang hanya terdiri dari 1 baris. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini 1 baris. Ini elemennya adalah, atau unsurnya 10, 21, min 4, dan 0. Untuk diperhatikan dalam penulisan unsur atau elemen suatu matriks, itu diberi jarak begini. Kalau berdekatan begini berarti ini bilangannya 10 gitu. Ini 21. Nah, diberi jarak seperti ini menunjukkan bahwa elemen matrik yang berbeda antara 10 dan 21 gitu. Ini elemen matrik baris. Yang pertama ini berarti 10, 21, min 4, dan 0. Nah, ini barisnya ada 1, ini karena matrik baris. Kolomnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau ditulis ordonya berarti 1 kali 4. Ini berarti matrik 1 kali 3. Ini matrik 1 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali 5. Nah, yang di sini karena hanya 1 baris ya
Seperti ini contohnya. Kemudian matriks persegi yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kalau ini tadi hanya satu kolom, ini hanya satu baris. Nah sekarang yang banyaknya baris dan kolom sama. Nah ini banyaknya baris 1, karena ini 12, bukan 1, 2 ini ya. Karena ini berjarak dekat, berarti ini satu bilangan atau satu unsur, satu elemen matriks, yaitu 12. Nah berarti ini matriks ini terdiri dari satu baris dan satu kolom. Berarti termasuk matriks persegi gitu. Kemudian, nah ini matriks persegi yang berordo 1. Nah kalau ordo tadi dituliskan sekian kali sekian, misalnya 3 kali 2, 4 kali 1, 1 kali 4 dan seterusnya. Tapi kalau untuk matriks persegi karena di sini banyaknya baris dan banyaknya kolom, maka di sini kalau sudah disebut matriks persegi, nah itu ordonya bisa disebut salah satu aja. Jadi matriks persegi dengan ordo 1, maksudnya kalau ditulis matriks tanpa kata persegi berarti ordonya harus ditulis lengkap 1 kali 1 gitu. Berikutnya kalau ini matriks persegi dengan ordo 2. Kalau tanpa persegi nyebutnya, ya ini berarti matriks dengan ordo 2 kali 2 gitu. Kemudian ini matriks persegi dengan ordo 3 gitu. Nah, berikutnya matriks diagonal. Apa ini matriks diagonal? Yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya bukan 0. Sedangkan elemen lainnya 0 gitu. Nah, ini contohnya. Diagonal utama itu yang dari kiri atas ke kanan bawah, itu namanya diagonal utama. Yang ini diagonal yang bukan utama. Nah, yang diagonal utama ini bukan 0, tapi yang lainnya itu 0. Itu namanya matriks diagonal gitu. Jadi elemen diagonalnya ini tidak 0 gitu. Itu yang 2 kali 2, yang ini 3 kali 3. Nah, jadi ini di diagonal utamanya tidak ada yang 0. Atau kalaupun ada 1 juga boleh, tapi jangan sampai semuanya 0. Tapi ada yang tidak 0 begini. Tapi di tempat yang lainnya itu semuanya harus 0. Kalau itu matriks diagonal. Kemudian ini matriks, nah seperti ini ada 0-nya 1 di diagonal utama, nggak apa-apa. Tapi yang lainnya ini ada yang tidak 0, 3, 4, 0 dan min 1. Tapi di tempat yang lainnya ini 0, nah, itu namanya matriks diagonal. Kemudian matriks identitas, yaitu matriks yang matriks diagonal seperti tadi barusan, tapi yang semua elemen diagonal utamanya itu 1. Nggak ada yang 0, semuanya 1. Nah, seperti ini. Ini matriks identitas dengan ordo 2. Matriks berikutnya identitas dengan ordo 3. Jadi ini semua 1. Nah, itu namanya matriks identitas. Ini matriks identitas ordo 4. Nah, ini 1 semua. Yang lainnya 0. Berikutnya matriks 0. Itu matriks yang semua elemennya adalah 0. Nah, ini matriks 0 2 kali 2. Nah, jadi kalau nggak disebut persegi ya ini disebutkan 2 kali 2 gitu. Matriks 0 berordo 3 kali 3. Matriks 0 berordo 4 kali 4. Matriks 0 berordo, nah, berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali 1. Karena ini matriks kolom. Jadi, kalau untuk matriks 0, ordonya baris dan kolomnya boleh beda. Tidak harus persegi. Tapi kalau yang identitas sama matriks diagonal tadi harus matriks persegi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini 2 kali 3 juga boleh kalau matriks 0. Yang penting semua elemennya adalah 0. Berikutnya matriks skalar. Yaitu matriks diagonal yang semua elemennya, elemen diagonal utamanya maksudnya sama dan bukan 0. Nah, seperti ini. Tapi satunya ini diganti yang selain 1. Atau 1 juga boleh, ini termasuk kategori matriks skalar, tapi nilai unsur di diagonal utamanya 1. Nah, untuk matriks skalar ini bisa 2, 2 gitu. 3, 3, 3. Semuanya sama ini. Misalnya ini kalau 4, 4, 4, 4 itu juga termasuk matriks skalar. Nah, contohnya gini, 2, 2, 7, 7, 7 semua begini. Ini matriks skalar. 4, 4, 4, 4 semua begini. Kemudian itu jenis-jenis
atau matrik-matrik khusus, kita ke kesamaan dua matriks. Suatu matriks dikatakan sama itu kalau misalnya A dengan ordo M kali N. Nah, itu biasanya kadang ditulis seperti ini. A, kemudian ordonya ditulis sebagai indeksnya begini. Kemudian ada matriks B, ordonya P kali Q. Nah, itu ditulisnya biasanya B, kemudian indeksnya P kali Q. Nah, kalau A dikatakan sama dengan B, itu jika ordonya sama, yaitu berarti M sama dengan P, N sama dengan Q. Jadi, kalau ordonya sama, ya ini, kali ini M dengan P harus sama, N dengan Q juga harus sama. Nanti namanya ordonya sama. Artinya kalau di sini 3 kali 2, ya sini 3 kali 2 juga. Ini 5 kali 7, ya ini 5 kali 7 juga. Nah, selain ordonya sama, itu elemen yang letaknya sama atau seletak itu sama. Nah, kalau dituliskan A yang ada di baris I kolom J, nah ini kan matriksnya A sama B. Kalau disebutkan A, I, J begini, berarti ini matriks, elemen matriks A yang berada di baris I kolom J. Yang pertama menyatakan baris, yang kedua menyatakan kolom atau lajur. Itu harus sama dengan matriks elemen matriks B di baris yang sama, kolom yang sama, I dan J juga. Nah, itu maksudnya. Nah, lebih jelasnya ini kalau ada dua matriks A dan B begini diketahui sama, ini ordonya sama. Ini 3 kali 2, ini juga 3 kali 2. Itu syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat keduanya kalau sama berarti A11 atau elemen A baris 1 kolom 1 itu harus sama dengan ini elemen B baris 1 kolom 1. Di sini elemen A baris 3 kolom 1 itu harus sama dengan elemen B baris 3 kolom 1. Di sini elemen A baris 3 kolom 2 ini harusnya ini 2 ini harus sama dengan elemen baris 3 kolom 2. Ini juga salah ini. Nanti kalian kalau perlu mencatat diperbaiki. Nah, begitu seterusnya. Kemudian transpos matrik. Transpos matrik itu kalau ada matriks A yang berordo M kali N, maka transpos dari matriks A yang dinotasikan A ada pangkatnya T begitu, adalah matriks yang berordo N kali M. Jadi matriks A, matriks dari matriks A ini ordonya dibuat menjadi N kali M, dan yang baris nanti jadi kolom, yang kolom jadi baris. Lebih jelasnya contohnya begini. Kalau A-nya seperti ini, elemennya adalah A11, A12, dan seterusnya sampai A1N yang baris 1. Baris 2-nya A21, A22, A23, dan seterusnya sampai A2N. Kemudian kalau kolomnya A11, A21, dan seterusnya, ini untuk kolom 1 sampai baris yang M. Kemudian ini kolom 2-nya A12, A22, dan seterusnya sampai AM2, dan seterusnya. Nah, ini kalau ditranspos, maka nanti, nah gitu nulisnya, maka yang baris nanti jadi kolom, yang kolom nanti jadi baris. Lebih jelasnya begini. Nah, ini yang baris A11, A12 sampai A1N itu menjadi kolom di sini. Baris 1 menjadi kolom 1, A11, A12 sampai A1N gitu. Ini baris kedua, A21, A22 sampai A2N menjadi kolom 2, A21, A22 sampai A2N. Ini kolom ke N. Kolom ke N, A1N, A2N sampai AMN. Nah, di sini menjadi baris A1N, A2N sampai AMN gitu. Kemudian apalagi yang di sini baris AM1, AM2, AMN menjadi di sini kolom AM1, AM2, AMN gitu. Nah, itu namanya transpos. Yang baris yang di sini baris nanti berubah jadi kolom, yang di sininya kolom nanti berubah jadi baris. Nah, ordonya kalau yang tadinya M kali N, maka di sini nanti menjadi ordonya N kali M, jadi dibalik. Begitu transpos matrik. Kemudian berikutnya apa?
Ini contoh untuk transpose. Kalau misalnya ini matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kalau ditranspose akan menjadi simbolnya seperti itu. Jadi yang 1, 2, 3 ini jadi kolom. Ini di baris 1 nanti menjadi kolom 1. 4, 5, 6 di baris 2 ini menjadi kolom 2. Begitu. Sebaliknya secara otomatis ini yang tadinya kolom 1 di sini menjadi baris 1. Yang tadinya kolom 2 di sini menjadi baris 2. Yang di sini kolom 3 menjadi baris ke-3. Ordonya ini kalau tadinya 2 baris 3 kolom berarti 2 kali 3. Maka di sini nanti menjadi 3 baris 2 kolom, menjadi 3 kali 2 gitu. Kemudian kalau B matriksnya 5, 3, 9, 2, maka kalau ditranspose menjadi 5, 3, 9, 2 tapi mendatar, kalau tadi menurun 1 kolom. Jadi matriks kolom kalau ditranspose nanti akan menjadi matriks baris. Dan sebaliknya matriks baris ini kalau ditranspose nanti akan kembali ke sini menjadi matriks kolom. Itu contoh transpose. Nah, itu materi kita pada hari ini yang mudah-mudah saja. Ini untuk kalian latihan. Ini meskipun kelihatannya banyak tapi ini mudah-mudah. Seperti ini misalnya. Nomor 1, diketahui matriks ini. Pertanyaannya A, sebutkan banyaknya baris dan banyaknya lajur matriks P. Lajur sama dengan kolom tadi ya. Jadi baris tinggal ngitung mendatarnya nih ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah itu barisnya ada 4. Ini terjawab banyaknya baris. Banyaknya lajur tinggal menghitungnya diurut ke bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lajurnya ada 5 gitu. Tulislah semua unsur baris ketiga. Baris ketiga ini baris 1, baris 2, baris ketiga berarti ini 5 min 1 min 7 0 12. Mudah ini enggak ngitung-ngitung ya, hanya menunjukkan aja terus kemudian menulis ya, itu bisa kalian gunakan untuk latihan. Lajur kedua berarti ini. Nah, tinggal sebut aja. Yang D apa? A, I, J itu mewakili unsur yang berada di baris ke I dan lajur ke J. Maka tulislah unsur A32. A32 berarti baris 3 kolom 2. Barisnya 3 kolom 2 berarti ini min 1 gitu. Ini yang ini nanti untuk kalian latihan saya menunjukkan yang lainnya. Misalnya A25. A25. Berarti 2 yang disebut pertama itu baris, yang kedua kolom atau lajur. Baris 2 A25 berarti 2, 5-nya ini berarti 6 itu. Kemudian A35 yang belum ada ini. A35 berarti baris 3, kolomnya 5 berarti ini. 5 apa 6 tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya berarti baris 3 kolom 5 ini 12. A53. Kalau A53 enggak ada, ini barisnya hanya 4 kok. Yang ada A45. Nah, yang enggak ada, yang belum ada di sini, yang ini nanti kalian gunakan untuk latihan. 45, baris 4 kolom 5 ini 14. A43. Oh, ada di sini ya. Nah, bagian kalian. A15. Nah, enggak ada di sini. Oh, ada. Jadi itu kalian gunakan untuk latihan. Sebutkanlah baris dan lajur dari unsur-unsur min 11. Min 11 itu ada di baris berapa, lajur berapa? Ini min 11. Barisnya 4, lajurnya 4. Itu. Nah, yang lainnya, kalau yang belum ditanyakan di sini ya, baris 16 itu baris berapa, lajur berapa? 16 berarti baris 2, lajur ke 3. Ini hitungnya 1, 2, 3. Kemudian 12. 12 ini baris ke 3, lajurnya ke 5. Ini tadi ada 5 baris, kalau terakhir berarti baris ke 5. Nah kan mudah-mudahan ini nggak ada ngitungnya, cuma tinggal
kecermatan kalian aja dan menyebutkan aja. Kemudian nyatakan tiap matrik berikut sebagai matrik baris lajur. Nah, gampang itu, cuma nyebut aja kan. Kalau satu baris berarti matrik baris. Kalau D ini berarti matrik apa tadi? Ini satu baris, ya satu kolom juga, berarti bisa matrik baris atau juga matrik kolom. Nomor 3, berikan ordo atau tentukan ordo dari masing-masing matrik berikut. Berarti ini 2 baris. Nah, berarti 2 kali berapa? Tinggal hitung kolomnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 4. Gitu. Nggak ada yang rumit-rumit ya. Kemudian ini apa nih? Diketahui matrik-matrik berikut ini A, B, C, D, E, F. Nyatakan pasangan matrik yang sama. Nah, ini cuma menulis. Yang A ini samanya dengan matrik mana. Yang B samanya dengan matrik mana. Begitu. Nah, itu tinggal dilihat yang ordonya sama dan yang letaknya sama juga nilai unsurnya sama. Yang kelima, tentukan nilai A dan B dalam setiap kesamaan matrik berikut. Nah, di sini diketahui 2 matrik itu sama. Ini yang kiri sama dengan yang kanan. Berarti yang 7 sudah sama dengan yang 7. Berarti udah nggak perlu diutak-atik. Yang perlu dicari, nah ini 2A tambah 3. Ini matrik unsur ke baris kedua, kolom ke-1. Harus sama dengan ini. Baris kedua, kolom 1, 5. Berarti 2A tambah 3 sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? Nah, itu dihitung. Gitu. Kalau A-nya sudah ketemu, nanti digunakan untuk ngitung yang B yang ada di sini. Ini berapa ini? Kalau 5. Nah, kalau ini tambah 3 aja 5, berarti 2A-nya 2, berarti A-nya berarti 1. Nah, kalau A-nya sudah ketemu 1, ini 5 kali 1 dikurangi B sama dengan 10. Nah, berarti berapa B-nya? Gitu. 5 dikurangi B sama dengan 10. 5 kurangi B berarti berapa yuk? B-nya berarti min 5. Nah, tadi kalau B-nya ke sana, kemudian 10-nya ke sini, jadi 5 dikurangi 10 itu min 5. Nah, B-nya berarti ketemu min 5. Nah, itu sudah saya carikan yang A. Nah, tinggal bagian kalian mencari yang B, C, D, dan E. Nomor 6. Tulislah banyaknya unsur dari masing-masing matrik pada soal nomor 6 di atas. Cuma banyaknya unsur dari masing-masing matrik ini. Nah, itu nggak sulit. Berapakah banyak unsur dalam matrik yang ordonya 3 kali 4? Dan seterusnya gitu ya. Itu yang mudah-mudah lah. Tentukan tiap pasangan matrik berikut yang sama atau tidak. Nah, ini sama apa tidak? Berikutnya ini sama apa tidak? Begitu seterusnya. Carilah nilai X dan Y dari. Nah, kalau ini sama, ini sama, hampir sama dengan nomor 5 tadi ini caranya. Tapi ini lebih sederhana, lebih mudah. Nomor 9. Diberikan matrik A, R, dan B. Oh, dan Q. Tentukan A transpos, R transpos, B transpos, dan Q transpos. Nah, itu sampai yang transpos terakhir tadi. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Saya kira tidak terlalu sulit. Nanti mid semester sampai ini. Sampai transpos matrik, kesamaan matrik. Gitu ya. Saya kira demikian materi kita pada hari ini. Ada kurangnya cari tambahan sendiri. Ada lebihnya disyukuri. Ada salahnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.